Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Salsabila dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar 5A1 Semester 5 Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhadi Setiabudi. Kali ini saya akan menyajikan isu lingkungan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Ya, sebuah studi baru menunjukkan hampir 700 spesies ikan sangat rentan terhadap kenaikan suhu air. Ya, lapisan es di Kutub Utara terus mencair hingga mencapai titik terendah kedua dalam 4 dekade terakhir. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu isu lingkungan yang sedang menjadi perhatian besar di seluruh dunia, yaitu pemanasan global. Pemanasan global adalah kondisi di mana suhu rata-rata bumi meningkat akibat banyaknya gas rumah kaca yang terperangkap di atmosfer. Gas-gas ini seperti karbon dioksida, metana, nitrogen oksida yang berasal dari aktivitas manusia, misalnya pembakaran bahan bakar fosil, penebangan hutan, dan juga limbah industri. Selama beberapa tahun terakhir, suhu bumi terus meningkat. Laporan dari lembaga IPCC menyebutkan bahwa dekade terakhir adalah yang terpanas sepanjang sejarah modern. Dampaknya bisa kita rasakan di berbagai belahan dunia, seperti es di Kutub Utara mencair, permukaan air laut yang terus naik, kebakaran hutan besar di Australia dan Kanada, serta cuaca ekstrim di berbagai negara, termasuk Indonesia. Permasalahan ini termasuk dalam isu lingkungan global karena dampaknya tidak hanya terjadi di satu tempat saja, tetapi di seluruh dunia. Setiap negara, baik kecil maupun besar, akan terkena imbasnya. Dampak pemanasan global sangatlah luas. Yang pertama, naiknya permukaan air laut yang mengancam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang kedua, perubahan iklim yang menyebabkan kekeringan di satu sisi dan banjir besar di sisi lainnya. Yang ketiga, banyaknya spesies hewan dan tumbuhan yang kehilangan habitatnya karena suhu yang tidak stabil. Bahkan sektor pertanian dan ketersediaan pangan juga ikut terganggu. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Solusi dari pemerintah dan organisasi dunia antara lain beralih ke energi terbarukan seperti energi surya, air, atau angin. Selain itu, sudah banyak negara yang menerapkan kebijakan pengurangan emisi karbon dan reboisasi hutan secara berkala. Dari sisi masyarakat, kita bisa membantu dengan langkah-langkah sederhana seperti menghemat listrik, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, membawa tas belanja untuk mengurangi sampah plastik, dan juga pengelolaan sampah serta penanaman pohon di sekitar rumah kita. Dan juga kita bisa belajar dengan kearifan lokal, yaitu menanam pohon setelah panen dan juga melestarikan dengan penanaman mangrove di pesisir pantai. Menurut saya pribadi, cara terbaik sebagai kunci untuk mengatasi pemanasan global adalah dengan kesadaran diri dan perubahan perilaku diri kita sendiri. Karena setiap tindakan kecil jika dilakukan bersama-sama akan memberikan dampak besar bagi bumi kita. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari hal kecil di sekitar kita, karena menjaga bumi berarti menjaga generasi kita berikutnya. Mari kita cintai bumi, satu tindakan kecil setiap hari untuk dunia lebih hijau dan juga lebih sehat. Terima kasih, saya Gina Salsabila, pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.